Galuh, Ciamis, Jawa Barat. SMA Negeri 1 Ciapus Bogor, SMP Negeri 3 Ciapus Bogor, SD Negeri 7 Ciapus Bogor. 5. Pengalaman organisasi. Yang pertama, Kelompok Peduli AIDS Pangandaran. Yang selanjutnya, Lembaga Solidaritas Perempuan dan Anak, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Tengah, Solidaritas Perempuan Nasional, Solidaritas Perempuan Mamut Manteng. Pengalaman kerja. Yang pertama, Solidaritas LGBT, pendamping LGBT dalam pencegahan. Yang kedua, bekerja di KPSI sebagai pendamping perempuan. Ruang lingkup pekerjaan. Yang pertama, pendampingan perempuan pedagang di pesisir pantai Pangandaran. Yang kedua, pendampingan pemulihan perekonomian perempuan pasca tsunami pantai Pangandaran atau koperasi perempuan. Yang ketiga, pengalaman kerja yang ketiga, bekerja di Konfederasi Anti Pemiskinan Indonesia KAP1 dalam pendampingan PSK. Ruang lingkup pekerjaan. Yang pertama, pendampingan PSK dalam penurunan risiko tinggi penurunan HIV dan AIDS. Yang selanjutnya, kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan KPAN dalam penanggulangan HIV AIDS. Yang selanjutnya, fasilitator penurunan risiko tinggi HIV AIDS. Demikian CV dari Ibu Margareta. Kepada Ibu Margareta saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya malu dibacakan CV saya. Terima kasih banyak. Selamat siang, shalom semuanya. Terima kasih juga kepada kawan-kawan GMNI yang benar ya, salah, yang sudah mengundang saya di acara diskusi ini, dan mohon maaf sekali saya tidak sempat membuat paparan karena memang dalam minggu ini jadwal saya agak riweuh banget, bolak-balik rumah sakit dan ada beberapa kerjaan yang harus selesai cepat. Baik. Saya mungkin akan memperkenalkan dulu solidaritas perempuan sebelum saya masuk kepada materi. Penting nggak sih perempuan berjuang? karena di latar belakang dari organisasi saya bergerak, isu perempuan, bicara tentang isu perempuan, bicara tentang ketidakadilan terhadap perempuan, penting untuk solidaritas perempuan diperkenalkan. Nah, solidaritas perempuan sendiri itu hadir sejak tahun 1990 dan ada di 12 komunitas. Komunitas itu seperti cabang dan salah satunya di Kalimantan Tengah. Nah, di Kalimantan Tengah sendiri kerja-kerjanya sudah dimulai dari tahun 2012. Namun disahkan menjadi komunitas atau cabang itu 2019. Meskipun demikian, kerja-kerja sudah dimulai dari 2012. Nah, saat ini SP memiliki 3 isu. Solidaritas perempuan biasa disingkat SP. Khususnya di Kalimantan Tengah itu memiliki nama Solidaritas Perempuan Mamut Menteng. Nah, nama Mamut Menteng ini lahir ketika Muskom, musyawarah komunitas, dan yang diinisiasi oleh anggota, dan lahirlah nama Mamut Menteng, artinya gagah berani pantang mundur. Dengan harapan apa yang terjadi saat ini kepada perempuan, kita harus gagah berani untuk melawan ketidakadilan terhadap perempuan. Begitu. SP sendiri saat ini di Kalimantan Tengah memiliki 3 isu, yaitu 1, program agraria perempuan dan kedaulatan pangan. Kemudian yang kedua, isu perempuan dan perubahan iklim. Kemudian yang ketiga adalah pergerakan penguatan organisasi. Namun tidak terlepas bicara tentang kekerasan terhadap perempuan, karena di berbagai isu ini tentu kental dengan hadirnya kekerasan terhadap perempuan. Itu sedikit singkat profil dari Solidaritas Perempuan. Nah, Solidaritas Perempuan sendiri berkantor di Jalan Tingang 4A nomor 94,
jika kawan-kawan ingin berdiskusi dan ingin mengenal lebih dalam terkait SP, boleh datang ke ke sekretariat kami. Saya di sini tadi lihat ada Pertiwi juga. Dulu dia pernah main ke SP bersama Ani. Oke. Halo Kak. Hai. Sehat, sudah di Jawa ya? Di Palangkaraya Kak. Oh, sudah di Palangkaraya Iya. lagi. Baik. Semangat. Semangat. Ya, semangat juga untuk para perempuan di sini dan juga para kaum lelaki yang mendukung gerakan perempuan. Yang dimana saat ini gerakan perempuan masih terkungkung dalam masih dikonstruksi, masih nomor 2, masih terjadi kekerasan. Nah, saya bicara tentang perempuan Dayak. Meskipun saya bukan orang Dayak, tapi saya memang lebih banyak bekerja dengan para perempuan Dayak, khususnya di wilayah Mentangai, di Kapuas, di mana mereka sampai detik ini pun masih berjuang untuk bagaimana mereka bisa menguasai lahan pertanian yang terancam digusur oleh perkebunan sawit, yang terancam digusur oleh berbagai pertambangan dan perusahaan yang mengatasnamakan kehutanan. Nah, jika berbicara tentang perlukah perempuan berjuang, jelas perlu, karena saat ini perempuan masih dikonstruksi, perempuan masih nomor 2, perempuan masih mendapatkan kekerasan. Alasan perempuan tidak layak, bukan tidak layak, tidak punya andil untuk bicara di depan publik. Mohon maaf anak saya teriak-teriak karena saya di rumah. Nah, selain itu pemberitaan di media massa saat ini banyak sekali kekerasan seksual, banyak sekali kekerasan rumah tangga yang tentunya yang menjadi korban adalah perempuan. Perjuangan ini sudah terjadi sejak berapa tahun, tapi hasil yang ingin diharapkan masih jauh dari apa yang ingin kita capai. Nah, tentunya dengan kita bersatu, dengan kita berjuang bersama, harapannya apa yang menjadi kegelisahan selama ini terkait kekerasan terhadap perempuan, dengan sama-sama kita berjuang, kita bisa mencapai cita-cita untuk bagaimana perempuan bisa setara. Meskipun jalannya sangat panjang gitu. Berapa kali kita berdiskusi dengan Bung Joni ya di Walhi terkait bagaimana ada sekolah gerakan perempuan yang akhirnya nanti ada gerakan perempuan yang bisa mengubah situasi atas konstruksi yang terjadi kepada kaum perempuan. Cuma saya belum terjadi. Sebentar. Mohon maaf, aduh, anak saya ini mengganggu. Begitulah kalau feminis ya, karena kalau bicara tentang feminis itu perempuan yang bekerja dengan latar belakang ibu rumah tangga dan tentunya akan diriuhkan dengan kegiatan-kegiatan seperti saya seorang ibu harus membawa anak bekerja gitu. Nah, ini juga sebuah tantangan bagi gerakan perempuan. Bagi perempuan ingin diakui bagaimana bekerja di publik ketika dihadapkan pada balik lagi kepada konstruksi yang sudah dibentuk oleh keluarga, masyarakat, bahkan oleh pemerintah, oleh negara, bahwa perempuan ranahnya hanya di ranah domestik, ya. Selalu dilekatkan dengan anak, selalu dilekatkan dengan rumah tangga. Konstruksi ini terjadi udah puluhan tahun dan mengakar dan akhirnya menjadi budaya yang namanya budaya patriarki tentunya. Mungkin kawan-kawan sudah pernah belajar tentang keadilan kesetaraan gender, di situ dikupas habis bagaimana perempuan terjadi konstruksi terhadap perempuan hingga akhirnya perempuan dibatasi ruang gerak, hingga akhirnya perempuan susah untuk
berbaur di ruang publik karena ada konstruksi. Padahal bukan susahnya, bukan tidak bisanya, tapi sengaja dilemahkan, sengaja dikonstruksi supaya perempuan itu hanya berada di ranah publik. Nah, balik lagi ke pertanyaan dan judul diskusi kita, bahwa pentingkah perempuan berjuang? Bagi saya itu penting, karena saat ini ya masih dikonstruksi, masih nomor 2, belum setara gitu kan. Yang harapannya kita bisa setara, kita bisa sama-sama bekerja, baik itu di ranah publik maupun di ranah domestik, karena bicara tentang pekerjaan itu bisa diperjualbelikan, kecuali yang sifatnya kodrat pada diri kita, yaitu yang tidak bisa diperjualbelikan. Itu. Nah, kembali saya akan bercerita perempuan pejuang di Desa Mentangai, di mana saya memang fokus kerja di Desa Mentangai yang saat ini juga sedang berjuang melawan satu perusahaan yang merampas lahan mereka. Nah, di sisi lain ada konflik konflik perampasan lahan. Tapi di dalam konflik tersebut juga tidak terhenti begitu saja hanya sekedar konflik. Ada juga kekerasan terhadap perempuan, ada juga jatuhnya adalah pernikahan anak. Nah, di desa Saiaha saat ini 70% pernikahan anak telah terjadi. Rata-rata umur yang dinikahkan itu di bawah 16 tahun. Bahkan ada yang 9 tahun sudah dinikahkan dan meninggal karena pendarahan. Itu terjadi di tahun 2020 sampai sekarang. Dan akhirnya tidak terhenti setelah dinikahkan bahagia begitu saja. Tentunya karena dia belum siap untuk berumah tangga, belum siap secara jasmani, rohani, terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Alih-alih ingin mengurangi beban keluarga, malah menjadi beban baru. Nah, ini pentingnya kita bersatu menyuarakan stop perkawinan anak supaya tidak terjadi kekerasan. Karena kalau misalkan perempuan ini dinikahkan dalam usia belia, yang dia juga masih punya hak untuk sekolah, dan kalau kita hanya diam saja membaca berita kemudian tidak bergerak untuk menyuarakan, ya percuma diskusi dengan judul perlukah perempuan berjuang gitu. Karena hal ini penting untuk bagaimana perempuan-perempuan di manapun, khususnya di Kalimantan Tengah, berdaya. Karena saat ini saya bicara tentang bagaimana perempuan berdaya di Kalimantan Tengah itu masih jauh. Adapun yang dia bekerja di ranah publik, misalkan di pemerintahan atau anggota DPR atau apapun, itu hanya pemenuhan kuota. Pernahkah apa yang menjadi suaranya, apa yang mewakili perempuan itu diakomodir oleh negara? Saya rasa belum ada, belum pernah. Itu satu. Kemudian yang kedua, dampak dari hadirnya perkebunan, hadirnya perusahaan, itu dari pencemaran air sungai. Kenapa saya bahas ini? Karena ini adalah bagian dari perjuangan perempuan. Masyarakat Dayak sehari-harinya, terutama perempuan, saat ini masih menggunakan air sungai untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, yang lebih banyak bekerja di air tentunya perempuan. Pagi-pagi mandiin anak, nyuci baju, nyuci piring, masak dan lain-lain. Nah, sementara kesehatan alat reproduksi perempuan itu berbeda dengan laki-laki, lebih terbuka. Otomatis penyakit yang akan dialami oleh perempuan pun akan berbeda dengan laki-laki. Nah, hal ini juga penting disuarakan bagi membantu perempuan-perempuan yang ada di pedesaan yang masih menggunakan air sungai sebagai alat sanitasi, karena memang ini terjadi setiap tahun. Itu saya datang ke sana, air itu berubah warna dan sekarang sudah sangat keruh seperti kopi susu ya, dan itu tidak layak untuk mandi. Saya pernah sekali, kalau dulu sih sering mandi di sungai gitu kan, karena
ya saya bukan orang Dayak, ketika datang ke sini sungainya luas, wah asik untuk berenang. Tapi saat sekarang itu tidak berani lagi untuk mandi karena memang bisa dilihat anak-anak kecil pun kayak gatal-gatal, alergi dan lain-lain. Bisa dibayangkan oleh kita semua bagaimana kondisi perempuan yang ada di pedesaan dengan situasi terjadi konflik akibat perampasan lahan, terjadi konflik rumah tangga, terjadi pernikahan anak yang tidak diinginkan dengan alasan untuk mengurangi beban keluarga, alih-alih mengurangi beban malah menambah beban karena terjadi kekerasan lagi di dalam rumah tangga. Kemudian lapangan pekerjaan yang sulit karena hutan yang tadinya tempat mereka yang bagi mereka adalah lumbung kehidupan, semua serba ada di hutan, sekarang berganti menjadi proyek-proyek, menjadi perkebunan dan lain-lain, hingga akhirnya mereka memilih keluar dari desa dan bekerja menjadi penambang emas lokal, dan itu pun kadang ada, kadang tidak, dan akhirnya kampungnya sepi, dan kemudian terjadi pernikahan anak. Pokoknya banyak sekali kalau misalkan kita rentetkan masalahnya sangat kompleks banget gitu. Itu sebabnya kita perlu untuk diskusi perjuangan perempuan ternyata penting karena ada situasi yang sedang terjadi, perempuan sekarang ingin maju tapi dihentikan oleh konstruksi yang memang sudah dibentuk oleh keluarga, lingkungan, bahkan oleh negara. Nah, mungkin itu aja ya untuk memantik diskusi, karena sebetulnya kita sama-sama belajar untuk bagaimana penting untuk melakukan pergerakan perempuan. Nah, di sini juga saya melihat ada beberapa peserta diskusi laki-laki. Bagus karena tentunya dengan hadir dalam diskusi ini mendukung gerakan perempuan untuk menuju kedaulatan. Kedaulatan perempuan dalam kesetaraan tentunya. Dalam artian, dalam hal ini bukan kita memerangi laki-laki, tapi memerangi sistem yang sudah dibentuk selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, mendobrak budaya patriarki yang bagaimana saat ini kita juga masih merasakan budaya tersebut masih mengungkung, mengkonstruksi tubuh kita, diri kita, sejak di dalam perut sampai usia kita seperti ini. Gitu. Mungkin kawan-kawan bisa refleksi ke belakang yang perempuan, apalagi yang perempuan orang Batak ya, karena saya juga bapak saya orang Karo gitu ya. Bagaimana konstruksi itu terjadi di dalam rumah tangga orang-orang Batak gitu. Dan ini juga membuat saya refleksi bahwa meskipun saya belum bisa mendobrak budaya tersebut, tapi bagaimana saya tidak melakukan hal yang sama kepada anak-anak saya gitu. Saya akan memberikan kebebasan untuk bagaimana dia berjuang untuk dirinya, dia berjuang untuk komunitasnya, dia berjuang untuk kaumnya. Mungkin itu sementara dari saya, karena saya tidak membuat paparan. Saya harap diskusinya ngalir saja. Saya sambil ngos-ngosan. Silahkan Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab saja supaya mengalir baik kepada teman-teman yang ingin bertanya, baik via chat ataupun langsung ingin bertanya, saya persilahkan. Mungkin saya Bu Moderator ya, mungkin memberikan sedikit juga pandangan lah ibaratnya. Kalau saya kan memang asli orang Dayak begitu kan, lahir dalam budaya patriarki yang cukup kuat juga. Tetapi dengan adanya pendidikan kan di tengah-tengah keluarga begitu, apalagi mama saya di dalam 9 bersaudara itu dari sebelah mama itu kan cuma 2 laki-lakinya, jadi banyak perempuan begitu. Tapi dari kakek dan nenek ini kan mungkin sedikit cerita ya. Saya lupa ini ada yang saya hormati Kabid Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Pengurus Pusat GMKI Palangkaraya,
pengurus pusat GMKI juga ikut hadir pada saat ini diskusi kita yang saya hormati. Saya melihat tadi ada Kak Lona begitu, selamat bergabung di diskusi kami. Terus juga saya hampir lupa tadi kebiasaan ngomong. Yang saya hormati juga Kak Winda begitu, terima kasih karena sudah mau berbagi dengan kami di GMKI Cabang Palangkaraya, karena memang mungkin sedikit cerita sebelum saya cerita yang tadi begitu, di dalam program kami fokus terhadap perempuan ini juga salah satu program unggulan dalam kepengurusan saya selama 2 tahun. Mengingat juga anggota GMKI Cabang Palangkaraya, apalagi ini penerimaan kemarin, dari 60-an orang cuma 4 yang cowok begitu, banyak perempuan. Jadi memang menjadi program yang harus kami fokuskan juga begitu di secara khusus untuk perempuan ini, memberikan pemahaman dasar seperti contoh ini tadi kan tema kita, topik yaitu perlukah perempuan berjuang. Nah, perjuangan apa yang perempuan ini perjuangkan begitu. Nah, jadi hal itu yang menjadi mendasari dari beberapa diskusi-diskusi yang sudah kami lakukan. Ini kemarin juga Kak Merilin juga dari Perwati juga sudah kami undang begitu. Terus juga mungkin ke depan juga bidang perempuan ini kemarin juga mereka sudah merencanakan juga untuk sosialisasi RUU PKS juga, supaya tahu sih poin-poin penting yang di dalam RUU PKS yang sampai hari ini semakin berkurang begitu. Poin-poin yang menjadi apa sih kekerasan seksual itu begitu. Nah, terus juga beberapa kali juga kalau saya terlibat di diskusi-diskusi tentang feminis, pemahaman keperempuanan ini juga sejak tahun 2017 begitu dengan mereka Katika dari Progres gitu kan. Jadi sudah sering juga bertemu dengan kakak-kakak yang memang bergerak di isu-isu keperempuanan. Sampai terakhir kemarin pertemuan kita kayak yang terakhir itu baru terpilih juga menjadi ketua waktu itu. Nah, karena melihat pertemuannya topiknya mau membuat sekolah gerakan perempuan, nah jadi saya hadir waktu itu. Karena kebetulan juga saya punya pemikiran juga dengan teman-teman di bidang perempuan begitu untuk ke depan ada pendidikan atau ada sekolah yang betul-betul memberikan pemahaman dasar kepada teman-teman perempuan GMKI. Bagaimana misalnya untuk mengadvokasi, untuk ibaratnya mendampingi misalnya korban-korban kekerasan, karena saya melihat juga karena perjuangan berbicara tentang perjuangan masalah isu-isu keperempuanan ini perjuangan yang kompleks, terus juga perjuangan yang akan terus-menerus dilakukan begitu. Nah, berkaitan dengan itu, saya cerita tentang yang tadi, Kak. Nah, makanya ini juga sebagai bahan-bahan evaluasi sebenarnya dari bidang perempuan untuk membuat format atau modul, atau juga bahasanya tadi kan silabus lah ibaratnya untuk sekolah gerakan perempuan GMKI yang akan mungkin dilaksanakan bulan 11 nanti. Nah, begitu. Nah, saya cerita terkait yang tadi, saya lahir dalam lingkungan yang memang keluarga banyak perempuan. Begitu. Jadi, sisi melankolis saya, feminis saya itu kan banyak dibentuk begitu karena dalam lingkungan. Makanya mungkin teman-teman di GMKI juga banyak tahu lah ibaratnya keseharian saya begitu. Apa yang dikerjakan perempuan saya juga bisa ngerjakan begitu. Dari sampai hal yang ibaratnya memasak dan sebagainya, itu kan kultur yang dibangun begitu. Kultur yang dibangun bahwa perempuan itu kan nggak jauh kalau bahasa-bahasa dulu itu dari sumur, dapur, ibaratnya ada lagi mohon maaf misalnya kasur begitu kan. Nah, itu kan hal-hal yang sudah dikonstruksi oleh lingkungan kita. Nah, jadi melalui hal itu saya dibangun dengan banyak pemikiran-pemikiran yang ibarat saya melihat perempuan ini betul. Ibaratnya dari laki-laki itu dia kerja 2 kali. Baik di rumah duluan begitu kan menyiapkan seperti yang disampaikan tadi kan menyiapkan segala keperluan suaminya dulu kan baru ibaratnya dia ikut ke ladang dan sebagainya. Ibaratnya laki-laki tinggal datang, ngopi begitu kan, berangkat. Nah, begitu. Kalau perempuan harus mandikan anak dulu ibaratnya bangun pagi, masak, bersih rumah dan sebagainya. Nah, kalau ini kan bidang pemberdayaan perempuan pengurus pusat ini kan juga mereka akan membuat diskusi juga dalam waktu dekat terkait mimpi dan karir begitu kan. Nah, hal-hal yang ini kan terus berkaitan juga untuk memberi pemahaman tentang isu-isu di perempuan. Nah, jadi dari saya secara pribadi karena dengan kultur yang seperti itu, saya punya ketertarikan sendiri dengan
isu-isu keperempuanan ini. Karena ya betul bahwa ibaratnya perempuan ini nggak bisa berjuang sendiri. Pemahaman yang ibaratnya bagaimana sih laki-laki ini harus mengerti juga posisi dari perempuan ini harus perlu diberi pemahaman. Nah, karena saya melihat keseharian saya dengan kultur keluarga seperti itu tadi ya, perempuan-perempuan ibaratnya ya harus dimerdekakan dari pemahaman yang ibaratnya bahwa laki-laki itu yang utama dalam pemikiran perspektif patriarki itu tadi yang disampaikan oleh Kak Medina. Nah, jadi saya bersyukur ibaratnya dari Kak Winda sudah mau hadir memberikan pemantik diskusi begitu. Dan ini memang forum dari ya kabit andalan saya begitu kan, Melina Kristia. Nih makanya saya selalu ibaratnya mensupport ibaratnya mendukung terkait program-program di bidang perempuan. Itu sih sebenarnya yang menjadi keresahan saya juga sebagai ketua cabang. Saya melihat juga di Indonesia sendiri, bahkan di Kalteng, di tempat aman sekalipun seharusnya, yang katanya tempat aman sekalipun, perempuan pun bisa mengalami hal yang tidak aman. Kayak yang terjadi beberapa waktu lalu kan, di daerah mana itu saya lupa gitu kan. Nah, di Polsek begitu kan dilecehkan. Nah, dan juga berbicara tentang pelecehan seksual dan sebagainya ini juga baru-baru lagi viral juga, lagi ramai kan. Bukan hanya perempuan juga, laki-laki juga mengalami pelecehan seksual begitu itu dari kaumnya sendiri begitu. Nah itu juga yang menjadi apa namanya ya ibaratnya kompleks lah, ibaratnya berbicara tentang kekerasan seksual dan pembulian, perpeloncoan dan sebagainya itu. Bahkan dari perempuan sendiri sering saya katakan kita ini yang menjadi tantangan kadang-kadang juga berjuang untuk perempuan ini kan dari perempuan sendiri pun bisa ibaratnya ikut membuat perempuan-perempuan yang lain dalam pembulian, dalam hal ibaratnya kayak banyak kasus kan di Indonesia ini kan saya melihat juga contoh Vanessa Angel ibaratnya dan yang kasus-kasus pornografi dan sebagainya. Kadang-kadang kan perempuan ini mendapat tempat yang sangat ibaratnya apa ya, laki-lakinya kan biasanya seharusnya kan mereka korban begitu, tapi kok ibaratnya laki-lakinya dihilangkan begitu. Seharusnya diberikan keadilan lah ibaratnya. Ya laki-lakinya juga ibaratnya kalau secara hukum harus dimunculkan juga, bukan hanya perempuan yang menanggung semua ibaratnya sanksi moral itu dari seluruh netizen begitu kan. Nah, hal-hal itu juga yang menjadi keresahan sebenarnya Kak. Saya melihat. Nah, makanya teman-teman di GMK ini harus memang punya pemikiran atau perspektif yang mendasar terhadap perjuangan perempuan itu. Nah, begitu. Itu saja mungkin dari saya Kak. Terima kasih. Ini juga ada sahabat dekat saya tadi kan dari GMNI kan, ini teman saya perjuangan Sarinah Tiwi begitu. Ini juga kalau di PISIP itu ada cowok teman saya begitu yang sering juga diskusi terkait isu-isu perempuan atau banyak hal begitu, biasanya Gigi Alparabi namanya. Nah, mungkin Kakak kenal juga begitu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin saya juga mohon maaf nanti Kak bisa nggak sampai selesai karena di cabang juga ada kegiatan. Jadi saya memberikan materi juga. Ini karena kami ada penerimaan anggota baru juga Kak. Mungkin itu saja dari saya. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Shalom, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Yang selanjutnya karena kita kehadiran Kabit PPP dari pusat, maka saya memberi kesempatan untuk Kak Malona untuk sedikit memberikan materi Kak. Terima kasih Kak. Halo semuanya. Aduh, kita minta maaf ini, kita tidak bisa buka kamera. Kecap izin. Aduh, ini mendadak sekali nih. Halo Kabit Kakak. andalan. Ampun. Kak Winda izin. Saya seharusnya sih saya nggak ada persiapan apa-apa tiba disampaikan begitu, tapi saya ingin sampaikan sedikit motivasi saja buat teman-teman. Terima kasih sudah melakukan hal-hal yang dapat dari hal-hal yang dapat hal-hal yang dapat memberi dampak buat teman-teman di Palangkaraya. Hal-hal kecil yang memberi dampak besar kepada teman-teman perempuan yang dapat mengubah sedikit pemahaman tentang
feminis. Saya apresiasi teman-teman tetap melakukan hal-hal yang seperti ini, hal kecil yang sangat berdampak, dan itu akan hal-hal kecil yang berdampak ketika dilakukan terus-menerus itu akan memberikan dampak yang besar di kemudian hari. Tetap semangat, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tapi satu hal yang pasti, mungkin kita tadi Kecap sampaikan tentang sekolah perempuan ya. Kita juga lagi merealisasikan itu, Cap. Untuk secara nasional kita akan lakukan sekolah perempuan GMKI. Biar seluruh cabang itu mendapatkan pemahaman yang sama tentang feminis di seluruh di semua cabang. Begitu. Izin Kak Winda, maaf saya tidak bisa buka kamera karena saya ada di luar dan memang posisi yang tidak mendukung. Begitu Kak Winda. Begitu saja saya kembalikan Kecap. Terima kasih Kak Bid. Siap. Baik, terima kasih Kak untuk sedikit materinya. Saya juga memberikan kesempatan kepada Sekkum PKP GMNI untuk memberikan sedikit materi. Ya, Bu Moderator, apa tadi? Hilang suaranya. Mungkin dimaksud moderator sambutan ya dari Sekfung PKP GMKI cabang Surabaya yang boleh Kak. hadir bersama dan kita. Ya, Sekkum PKP Surabaya, saya persilakan Kak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Shalom. Shalom. Perkenalkan nama saya Nike. Sejujurnya saya tertarik sekali dengan tema diskusi dari GMKI cabang Palangkaraya, di mana perlukah perempuan untuk harus berjuang. Saya pribadi sangat sepakat dengan tema ini, dan kebanyakan sesama perempuan juga kadang tidak mau untuk berjuang bersama karena mereka mungkin mau hanya berada pada titik aman. Tetapi kita yang berada dalam yang sedang bergerak dalam bidang perempuan, kita perlu untuk bisa menyuarakan hak-hak dan aspirasi kita maupun sesama kita, karena kalau bukan kita siapa lagi. Kemudian saya sangat sepakat dengan Ketua Cabang Palangkaraya yang sangat mendukung dan mensupport kita sebagai perempuan, karena ketika perempuan itu berjuang sendiri, tidak mungkin ketika perempuan itu hanya berjuang sendiri, tapi bagaimana laki-laki itu ada sebagai pendukung, karena ketika keduanya berjalan sama-sama, maka pastinya mencapai suatu keberhasilan. Saya mengutip kalimat dari Bung Karno bahwa perempuan dan laki-laki itu bagaikan sayap, kira-kira begitu. Jadi jika sayapnya patah, maka burung itu tidak bisa terbang kalau salah satu sayapnya itu patah. Nah, di sini saya terima kasih sekali bisa ditunjuk untuk memberikan sedikit sambutan atau sedikit pandangan, karena banyak perempuan juga yang merasa bahwa kita buat apa kita berjuang, tetapi untuk memperjuangkan sesama perempuan itu merupakan hal yang harus, karena perempuan Indonesia yang saat ini
masih belum merdeka, walaupun kita sudah merdeka pada tahun 1945, tapi sampai sekarang ini kita masih belum merdeka seutuhnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak untuk sedikit pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman kakak abang yang ingin bertanya, saya persilakan baik via room chat ataupun langsung. Ayo teman-teman. Masa nggak ada pertanyaan? Mungkin saya izin bertanya ke Ibu Margareta. Baik, silahkan Kak. Sebentar, Bu. Begini, Bu. Seperti yang kita tahu, sebagai perempuan itu kan, kita tentunya gitu kan, Bu, kedepannya nanti itu bakalan punya pekerjaan sama suatu saat nanti gitu kalau udah menikah bakalan jadi ibu rumah tangga juga gitu kan, Bu. Yang di sini yang ingin saya tanyakan itu begini. Menurut Ibu, bagaimana cara Ibu menyikapi melihat perempuan yang lebih berjuang ke karirnya dibandingkan lebih menjalankan tugasnya sebagai wanita, ataupun sebaliknya dia lebih memperjuangkan tugasnya sebagai wanita dibandingkan dia untuk memperjuangkan karirnya. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, saya persilahkan untuk dijawab, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Itu sebuah pilihan, ya. Kalau menurut saya sebuah pilihan bagi setiap perempuan. Dan biasanya saya menggunakan kata perempuan sih, tidak menggunakan kata wanita karena beda arti, beda makna. Perempuan dia memiliki otonomi atas dirinya, puan, memiliki dirinya. Beda dengan wanita, wani ditoto kalau bahasa Jawa, jadi dia bisa ditata oleh siapapun, harus begini, harus begitu. Nah, itu berkaitan dengan pilihan apa kita mau memilih sebagai ibu rumah tangga atau memilih sebagai wanita karir. Nah, di dalam kedua pilihan itu tentunya jika kita dibarengi dengan apa yang menjadi landasan kita sebagai perempuan yang ingin berjuang, tidak disepelekan, tidak dinomorduakan, baik itu di dalam rumah tangga tentunya akan ada perjanjian. Seperti saya, contohnya seperti saya menikah, saya tentunya akan bicara terlebih dahulu dengan calon suami saya. Ya, ini pengalaman saya bahwa urusan rumah tangga itu bukan hanya milik saya, tapi milik kita berdua, karena yang dinamakan rumah tangga itu adalah rumah kita berdua, bukan hanya rumah saya. Tentunya pandangan saya, meskipun saya menjadi seorang ibu rumah tangga, tapi tidak lupa dengan perjuangan yang sudah dirintis dari sejak
saya berjuang gitu dan paham bagaimana ada konstruksi yang dibangun oleh perempuan. Nah, karena itu sebuah pilihan, jadi dikembalikan kepada si perempuan yang memilih mau menjadi ibu rumah tangga atau mau menjadi perempuan karir. Tapi dibarengi, dilandasi dengan apa yang sudah kita ketahui supaya kita tidak menjadi korban kekerasan. Jadi dalam artian seperti ini, ketika kita banyak diskusi terkait gerakan perempuan, ketika kita banyak berdiskusi terkait hak-hak perempuan, tentunya kita paham apa yang menjadi hak kita sebagai perempuan meskipun kita memilih sebagai ibu rumah tangga. Tidak akan terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Karena ketika kita membahas pun, kita ngobrol pun, kita diskusi pun dengan suami kita, itu pasti tidak dengan emosi karena kita sudah cerdas lah, sudah tahu lah terkait apa hak-hak kita sebagai perempuan. Kita berjuang sejak kita gadis gitu kan. Masa setelah menikah mau dikonstruksi gitu kan. Kita sudah paham nih, sudah hafal, sudah hatam gitu kan. Tapi juga seperti kita sebagai wanita karir, perempuan karir. Ya kita udah tahu hak kita udah tahu kita dikonstruksi, kita pengen berjuang supaya kita tidak dikonstruksi. Biasanya nih ya di ruang kerja kita di ranah publik, misalkan kita mau jadi PNS atau mau menjadi perempuan karir apapun, itu kita selalu dipandang sebelah mata karena kita perempuan. Tahu apa perempuan? Taunya di rumah tangga, sumur dapur kasur kalau tadi kata Bung Joni. Ya itu memang betul. Pandangan-pandangan seperti itu tuh masih terjadi sampai sekarang. Tahu apa kamu? Menyepelekan. Bahkan di kalangan aktivis pun ketika ada yang berjuang, bicara tentang isu perempuan, bicara tentang keadilan bagi perempuan, tetap selalu ada yang menertawakan. Nah itu bagi saya itu adalah pelecehan terhadap perempuan dong. Nah, ketika kita sudah tahu hak kita, ketika kita tahu perjuangan kita sudah sampai mana levelnya, kita berani bicara kepada orang yang melecehkan kita sebagai perempuan. Kita bicara tentang keadilan, kita bicara tentang hak asasi, kita juga punya hak asasi manusia karena kita sama-sama manusia, yang membedakan hanya jenis kelamin kita. Situ laki-laki, saya perempuan gitu. Itu yang membedakan, bukan di ranah pekerjaan. Jadi kalau misalkan mau memilih ibu rumah tangga atau perempuan karir, itu adalah pilihan dari seorang perempuan atau seorang laki-laki. Tapi bagaimana kita menyikapi dengan apa pengetahuan yang sudah kita miliki terkait hak perempuan, terkait keadilan terhadap perempuan, terkait kedaulatan atas perempuan, itu yang kita perjuangkan sampai kita mati. Karena perjuangan ini tidak selesai sampai besok. Kita tetap akan selalu berjuang. Dan saya mencontohkan di rumah tangga saya sendiri, saya selalu, meskipun saya sudah punya anak yang remaja, saya selalu sudah mulai menanamkan bahwa kau perempuan di sekolah, jangan kau mau kalah karena kau perempuan. Apapun kegiatan yang sedang dilakukan di sekolah ya silahkan ikutin kalau kamu berminat. Tapi kalau tidak berminat ya sudah gitu. Jadi itu adalah pilihan yang akan dipilih oleh siapapun. Tapi ketika kita sudah punya pemahaman, tentunya kita tidak akan dikonstruksi. Meskipun dikonstruksi kita bisa melawan. Itu saja jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tadi siapa? Cindy ya tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih untuk Kak Margaret untuk jawabannya dan penjelasannya juga. Halo. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana Kak Cindy? Apakah Kakak sudah puas dengan jawaban Ibunya? Saya dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh Ibu itu. Jadi cukup puaslah. Baik, terima kasih Kak Cindy untuk pertanyaannya. Yang selanjutnya, untuk Bang Wanda Pranata, saya persilahkan Bang. Ya, shalom kawan-kawan semua. Juga untuk Bu Kabit, kakak sebagai pemateri juga dan semuanya, shalom. Perkenalkan, nama saya Wanda Pranata. Di GMKI sendiri saya menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Kader. Mungkin Kak, nanti bisalah kakak memberikan pandangan dari apa yang saya sampaikan sedikit.
Karena saya juga jujur, saya ini memang asli orang Dayak asli. Seperti yang disampaikan Pak Joni tadi, bahwasanya kadang kalau kita jujur saja berbicara seperti ini, kalau di kota sendiri atau kalau kita sendiri, orang-orang yang memang sudah memahami hal tersebut pasti mudah, begitu kan, untuk memahami mengenai feminisme ini dan perempuan ini. Tapi bagaimana dengan kawan-kawan di desa gitu? Saya ini jujur, saya punya 2, itu kan, adik perempuan sepupu yang umurnya masih belasan tahun, tapi sudah mempunyai anak 2. Umurnya masih belasan tahun, tapi sudah punya anak 2. Bahkan bisa dibilang lebih cepat dia daripada saya, gitu kan. Nah, bisa dibilang juga bukan hanya pada titiknya orang tua gitu yang bilang bahwasanya karena ya untuk mengurangi masalah ekonomi, tapi juga berbicara masalah di desanya sendiri, pergaulan di desanya sendiri gitu, Kak. Pergaulan di desanya sendiri, tiba-tiba mendengar kabar bahwasanya anak ini sudah hamil dan ya langsung diputuskan untuk menikah gitu oleh orang tuanya, karena yang pertama juga takut karena malu juga, malu dengan keluarganya sendiri, malu dengan orang-orang situ. Kalau berbicara pandangan untuk masalah ekonomi ya bisa dibilang ya ekonomi pantai saya itu ya memang baik-baik saja seperti itu, tapi memang pergaulan di desanya gitu. Nah, saya sebagai kakak juga kan, perasaan saya juga, saya nih juga sama kawan-kawan juga kadang berbicara tentang keperempuanan juga, tapi untuk keluarga sendiri saya masih kurang gitu loh. Saya masih kurang untuk karena berpandangan gini. Karena kadang mereka berpandangan gini, ya kadang malu gitu loh, kadang ngapain sih katanya. Karena kalau kita berbicara sama orang desa itu, sama orang kota itu enak. Mereka lebih memahami. Tapi kalau sama orang desa ini, orang yang ada di desa ini, untuk pemahaman seperti itu, kita menyampaikannya agak susah gitu loh, Kak. Nah, pandangan kakak mengenai hal tersebut ya seperti apa? Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih Bang Wanda. Untuk kakak saya persilahkan untuk menjawab, Kak. Baik, ini pertanyaan yang sering saya dapatkan. Dan ini kasus yang sering terjadi. Nah, sama seperti yang saya temui di wilayah pengorganisasian saya ya, bahwa anak di bawah umur sudah dinikahkan dengan alasan dia pacaran, sudah disetubuhi, sudah tidur bersama gitu kan. Meskipun dia tidak hamil, daripada malu, udahlah dinikahkan. Nah, inilah pentingnya kita berdiskusi di sini bagaimana kita melihat dan menyikapi permasalahan ini. Karena kalau misalkan siapa tadi Bung Wanda ya, Bung Wanda sendiri yang bicara berkoar-koar di keluarga Bung Wanda, itu tidak akan didengar. Beda dengan ketika kita misalkan ada Bung Joni, ada kawan-kawan Cindy, siapa yang ada di sini untuk sosialisasi ke sana tentang bahaya pernikahan dini gitu. Sosialisasi ke sana atau bicara berdiskusi dengan masyarakat bagaimana hak-hak perempuan itu gitu. Nah, dan itu pun bukan pekerjaan yang mudah. Sama, saya juga dulu awal-awal datang ke Kalimantan Tengah, masuk ke desa Mentangai Hulu, itu tidak didengar. Siapa kau? Orang mana? Ngomong ABCD, saya tidak paham terkait hak-hak perempuan, saya tidak paham apa itu gender, saya tidak paham tentang apa yang kau ngomongin, konstruksi dan segala macam, bahasa planet mana. Dan itu butuh proses. Prosesnya sangat panjang. Dari tahun 2012, kawan-kawan bayangkan, 2012 saya masuk ke desa tersebut dengan harapan bisa mengubah pola pikir, bisa mengubah gerakan, bisa mengubah apapun yang sedang terjadi di desa tersebut gitu. Cuma tidak langsung ujug-ujug jadi, oke selesai. Oh iya, kita harus juga seperti demikian, tidak. Pertentangan, penolakan itu banyak terjadi. Tapi ya kalau kita selesai ketika kita ditolak, kalau kita selesai ketika kita ditentang, ya nggak akan jadi sebuah gerakan. Ya saya meskipun ditolak, saya datang lagi ke situ, saya ngomong lagi pelan-pelan, saya ubah cara bicara saya ubah dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tapi tidak sendiri, tentunya menguatkan dulu orang-orang yang ada di desa tersebut. Misalkan leadernya, pemimpinnya, siapa nih yang menurut saya ini bisa nih diajak, bisa berkawan lah dengan saya ngomong tentang gerakan. Gitu.
Kalau Bung Wanda sendiri yang tiba-tiba ngomong dengan keluarga, bisa digebukin satu RT. Tapi kalau misalkan, Bung Wanda nih bisa ngomong dulu dengan siapa, misalkan ada sepupu yang lain yang pandangannya lumayan lah bisa masuk nih bicara tentang apa gerakan perempuan. Mulai itu didoktrin lah bahasanya, disusupin lah sedikit-sedikit. Karena kan kalau misalkan kita ngomong panjang lebar pun paling cuma berapa kata yang nempel di otak. Ya mohon maaf, apalagi bicara di pedesaan gitu, tidak begitu banyak yang menangkap apa yang kita sampaikan dengan begitu cepat, butuh proses. Tapi kalau kita tidak mulai, ya itulah bakal banyak yang masih kecil udah punya anak punya anak gitu kan. Nah, masa depan dia gimana? Iya, kalau misalkan orang tuanya berada, 7 turunan tidak akan habis hartanya. Meskipun dia tidak bekerja gitu. Itu satu. Iya, kalau dia tidak mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Dan dia tidak tahu harus mengadu sama siapa ketika mendapatkan kekerasan. Saya perempuan yang notabene saya ini sumur dapur kasur udah itu gitu. Karena dia tidak punya pemahaman yang lain, tidak berdiskusi dengan orang luar, tidak ngobrol dengan orang-orang, dengan perempuan yang ada di mana di luar yang punya pemahaman yang dia tidak tahu. Bersyukur di sini ada Bung Wanda misalkan, meskipun terlambat, meskipun sudah menikah, tapi bisa tuh sedikit demi sedikit diajak diskusi, atau enggak dari kawan-kawan ngadain acara diskusi di kampungnya Bung Wanda gitu. Melina mungkin datang ke sana untuk ngobrol, diskusi, ngadain pelatihan gitu. Itu keren gitu. Untuk bagaimana mengubah, ya janganlah berharap dulu banyak perubahan, takutnya kecewa gitu. Tapi bagaimana kita bisa sedikit mengubah, menciptakan situasi yang lebih baik bagi perempuan, ada ruang diskusi, ada ruang ngobrol perempuan gitu. Karena selama ini jika di pedesaan tidak ada ruang untuk perempuan. Adapun paling sambil menggosip, tapi kan tidak positif diskusinya. Tapi kalau ada gerakan, kalau ada wadah untuk berdiskusi yang dibangun oleh kawan-kawan nih, keren. Itu. Mungkin itu Bung Wanda, mudah-mudahan bisa menjawab atas pertanyaan dan kegelisahannya, bisa dibagi di sini gitu. Dan jangan berhenti sampai situ aja gitu. Terus berjuang, karena memang perjuangan untuk kaum perempuan ini panjang. Nggak akan selesai. Meskipun selesai, yang didapat cuma berapa persen. Baik, terima kasih Bu. Kepada Bung Wanda, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, mungkin terima kasih untuk Kakak sudah menyampaikan pendapatnya. Dan juga saya sepakat juga Kak, kadang juga gini, kadang kita banyak organisasi-organisasi yang perempuan ini yang memang sudah banyak untuk di Kalimantan ini untuk menyampaikan hal-hal baik gitu kan. Tapi banyak juga bahwasanya desa itu kadang lebih banyak daripada orang yang menyampaikannya. Kadang bisa tidak sampai ke ujung desa di sana, bahkan yang dekat pada kita pun kadang tidak tersampaikan. Karena itulah bagi saya butuhnya lagi orang-orang yang memang memahami hal tersebut untuk bagaimana mengkoordinir untuk kawan-kawan ini semuanya memahami dan semuanya bisa menyampaikan ke desa-desa tersebut agar hal-hal baik itu bisa tersampaikan dengan baik seperti itu. Ya mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Keren ini. Tadi kan sudah ada cita-cita mau ada sekolah gerakan tuh. Nah, itu ciptakan kader-kader yang bisa turun ke desa-desa, karena kalau mengandalkan aktivis, mengandalkan lembaga perempuan itu ya yang tadi dibilang Bung Wanda cuma sedikit sekali di Kalimantan Tengah, tidak menjangkau semua 13 kabupaten. Di kabupaten itu ada berapa kecamatan, ada berapa desa gitu. Ini keren kalau jadi kawan-kawan GMKI untuk membuat sekolah gerakan perempuan. Baik, terima kasih Bu. Yang selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari room chat. Yang pertama dari Kak Malona Trisnawati Arwan. Kak Winda izin bertanya, bagaimana cara sederhana untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman laki-laki tentang kesetaraan itu, mengingat budaya patriarki sudah ditanamkan sedari anak itu kecil. Bukankah alangkah lebih indah ketika perjuangan itu dilakukan bersama-sama?
Silakan Bu. Oke. Terima kasih. Siapa tadi? Kak Ade Melona. Ade apa kakak? Kayaknya Ade saya paling tua ya. Iya. Ketika bicara tentang bagaimana sih bicara dengan laki-laki supaya dia paham tentang gerakan perempuan atau lebih menghargai perempuan. Saya tidak menyalahkan laki-lakinya. Kenapa? Karena bagi saya laki-laki juga adalah korban budaya patriarki. Saya salahkan sistemnya. Kalau sistem ini tidak mengukung budaya tidak menciptakan budaya patriarki, tentunya laki-laki juga tidak akan melakukan kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan. Nah, bagaimana tugas kita untuk memberikan pemahaman? Tentu ini sangat sulit karena memang udah ratusan tahun terkungkung dengan budaya patriarki yang memang laki-laki nomor satu, nomor one. Apapun laki-laki menang, ya kan? Tapi dengan kita berdiskusi, contohnya seperti ini banyak nih laki-laki ya di gerakan yang sedang ada di forum ini ada berapa laki-laki? Dan laki-laki ini ada kawannya juga laki-laki. Kawannya ini juga kawan laki-laki ke laki-laki ngomong tentang apa gerakan perempuan atau mendukung gerakan perempuan belum tentu didengerin sama kawan laki-lakinya, yang ada malah yang laki-laki ini ditertawakan. Ngapain lu ngomongin tentang perempuan? Mau jadi banci? Banyak yang seperti itu. Dan itu sering terjadi yang tadi saya bilang bahwa aktivis aja sering melecehkan perempuan. Dia ngomong tentang gerakan perempuan, mendukung gerakan perempuan, tapi dia juga melecehkan. Kayak, siswi, hore. Bagi saya itu sudah pelecehan. Ya kan? Nah, ini siapa yang masih suka seperti itu jangan dilakukan lagi karena itu adalah bentuk dari pelecehan terhadap perempuan. Tentunya dengan kita sering berdiskusi karena budaya diskusi ini sudah jarang ditemui saat ini, apalagi di masa pandemi ya. Kalau misalkan cuma hanya bertemu di forum satu, ngomong tentang gerakan perempuan hari ini oke dimengerti, besok sudah melakukan lagi pelecehannya. Jadi dengan rutin melakukan diskusi, dengan dia diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan keperempuanan, bukan berarti dia diubah menjadi perempuan, tapi bagaimana dia juga mendukung gerak perempuan. Salah satu caranya yaitu dengan dia diundang dalam gerakan perempuan, ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perempuan, tentunya tentang pola perlawanan sistem terhadap budaya patriarki, dan jangan lupa bilang ke mereka bahwa kita tidak memerangi kalian sebagai kaum laki-laki, justru kita memerangi sistem yang menjadikan laki-laki itu korban budaya patriarki. Jadi korban budaya patriarki itu bukan hanya perempuan, laki-laki juga menjadi korban sehingga dia melegalkan segala cara karena dia dianggap nomor satu garis keturunan ayah. Ya, ternyata selama ini ada kawan saya yang ternyata selama ini saya ini korban patriarki karena saya selalu menindas perempuan dengan apapun. Setelah beberapa kali diskusi dengan saya, awalnya tertawa, apa? Ya udahlah perempuan pasrah aja dengan kodratnya. Ya saya selalu dong karena saya paham, saya ngerti terkait gerakan perempuan tentang hak perempuan. Saya lawan dia dengan argumen. Intinya dengan argumen, jangan dengan otot, dengan argumen. Itu kenapa penting budaya diskusi untuk bagaimana argumen kita itu bisa tajam, bisa mengubah pandangan patriarki di mata laki-laki. Itu saja mungkin Ade siapa? Alona. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana Kak Melona? Apakah Kakak puas atau ingin memberi sanggahan lagi Kak? Mungkin saya sedikit lagi Bu Moderator. Memang diizinkan atau enggak nih? Iya, silakan Bang. Oke. Mungkin setelah ini juga saya mungkin minta mohon maaf dengan Kak Winda, dengan teman-teman yang lain kan, izin juga untuk saya tidak sampai selesai, ini juga nggak sempat dengar pandangan dari
sobat saya Pertiwi Suga Putri ya. Saya menunggu pandangan dia juga terkait perjuangan perempuan ini gitu kan. Karena sering lah ibaratnya dari dulu di garis perjuangan lah sama Sarinah Tiwi gitu. Kalau akrabnya di GMNI Sarinah Tiwi kan dipanggil. Saya juga sedikit tadi ceritakan bahwa saya lahir dari seorang ibu gitu kan, umur 13 tahun. Saya lahir dari seorang ibu umur 13 tahun begitu. Nah, jadi ayah dan ibu saya itu jauh 10 tahun lebih berpautnya, umurnya, jaraknya begitu. Bahkan saya di keluarga besar sebagai cucu tertua itu seperti anak yang bungsu, karena dengan tante saya yang paling bungsu itu cuma beda 9 tahun. jadi waktu menjaga bayi itu kan sering bertengkar juga. Nah, makanya kalau dulu sering berantem, sekarang saling merindukan begitu, karena sering sudah sama jauh lah ibaratnya. Terkait pandangan ini tadi, saya juga sebelumnya terima kasih untuk teman-teman cabang, selain cabang Palangkaraya ada Surabaya, Kalabahi tadi saya lihat, terus juga ini ada cabang Bengkulu. Terima kasih karena mau bergabung di webinar kami, diskusi, ibaratnya diskusi tematik kami lah, ibaratnya tentang perlukah perempuan berjuang ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga tadi nanti request dari sahabat saya TV begitu kan, karena ini berbicara tentang perempuan sudah cukup panjang juga pembicaraan kami dari dulu gitu kan tentang perempuan ini. Nah. Di situ. Oke. Nah, terkait pandangan teman-teman tadi, saya di keluarga saya juga saya sudah mulai begitu dengan adik-adik saya perempuan, baik laki-laki sudah sejak lama, terkait bagaimana sih pemahaman kesetaraan gender ini, bagaimana tentang cinta begitu kan ketika membangun hubungan berkeluarga nanti, bagaimana antara peran laki-laki dan perempuan begitu. Antara saling mengisi begitu kan, saya sudah memberikan pandangan itu, bahkan ketika menjalin pasangan, menjalin hubungan yang namanya kalau sekarang kan pacaran begitu. Ini mungkin entah bagaimana pandangan teman-teman yang agak ekstrimnya juga, ini kan pandangan saya ketika berbicara tentang kesetaraan gender ini, saya memberi pandangan kepada adik-adik saya yang perempuan biasanya, yang perempuan boleh nakal begitu kan, tapi bertanggung jawab dengan kenakalannya. Nah, ibaratnya karena hari ini kan kita sudah memberi pandangan yang baik, memberi dasar-dasar pemikiran yang mendasar, bagaimana harus ibaratnya menjadi laki-laki atau perempuan yang ibaratnya masa muda ini kan memang saya merasa juga begitu kan, karena muda begitu kan, yang rasa ingin tahu dan sebagainya itu kan kompleks ini di masa muda ini kan, rasa ingin tahu dan sebagainya terkait bagaimana pacaran dan sebagainya. Saya memberi pandangan kepada adik saya yang perempuan, bukan yang laki-laki ya, yang perempuan, yang cukup ekstrimnya seperti ini. Boleh nakal begitu kan, asal bertanggung jawab. Nah, berbicara itu bahkan karena ini juga saya melihat karena sulitnya menjaga itu tadi kan. Ya ibaratnya kalau di PP kan ada sex education kan. Nah, jadi ada pembelajaran seks begitu kan. Nah, saya berbicara tentang itu juga dengan adik-adik saya yang perempuan berkaitan dengan boleh nakal tadi itu kan, asal bertanggung jawab. Tapi sebenarnya kita sudah memberikan pandangan, saya memberikan pandangan yang baiknya gitu kan. Tapi karena kalau sudah keluar dari pemahaman yang sudah kita kasih tadi tentang suatu yang bagaimana seharusnya begitu, ya saya memberi alternatif terakhir. Ya harus sedia payung sebelum hujan begitu kan, ibaratnya kalau sudah menuju ke sifatnya ya seks dan sebagainya begitu. Nah, hal-hal itu mungkin saya perlu tanyakan juga dengan kakak, bagaimana terkait pandangan yang saya berikan kepada adik-adik ini, gitu kan, adik-adik saya lah ibaratnya. Dan mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bang. Untuk Sarinah Pertiwisuga, saya persilahkan memberikan pandangannya sesuai dengan requestan Bang Joni tadi. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya kawan-kawan dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Palangkaraya. Kemarin ceritanya saya lihat story WhatsApp-nya dari Bung Joni ya. Terus kemudian saya tertarik mau join gitu, karena udah lama sekali nggak berdiskusi. Saya hormati juga Kak Winda
dari Solidaritas Perempuan Mamut Menteng. Kalau dalam diskusi tentang gender seperti ini, selalu saya meyakinkan diri sendiri bahwa sebelum ke perjuangan, saya sadar dulu bahwa saya ini perempuan dan saya banyak sekali permasalahan. Selain saya juga banyak sekali teman-teman perempuan yang memiliki permasalahan yang sangat kompleks gitu, dari pelecehan seksual hingga kita menjadi manusia nomor 2 setelah laki-laki begitu. Jadi menurut saya forum-forum seperti ini bukan untuk mengkonfirmasi ya siapa yang lebih kuat antara laki-laki dan perempuan. Justru kita sama-sama menyadarkan bahwa kita ini sama-sama memiliki permasalahan masing-masing begitu. Hari ini laki-laki dianggap manusia yang paling kuat, sehingga kemudian ketika dia menangis dan sebagainya banyak yang mendiskriminasi begitu ya. Kamu ini laki-laki kok menangis dan lain sebagainya. Justru itu sebenarnya juga pelecehan gender ya Kak ya. Itu pelecehan gender. Jadi sehati kan. Iya benar, nggak boleh seperti itu. Kita sama-sama memiliki hak untuk disayang, memiliki hak untuk menangis, dan sama-sama memiliki hak untuk dipandang seperti manusia yang lainnya, laki-laki maupun perempuan gitu. Dan hari ini mirisnya lagi, yang kita perjuangkan dari bertahun-tahun kemarin, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang sebelumnya ada 15 jenis kekerasan seksual sekarang menjadi 4. Ini menjadi panjang lagi perjalanan kita gitu Kak untuk mencapai keadilan terhadap gender gitu hari ini. Mungkin Bung Joni dan kawan-kawan yang lain bisa diinisiasi lagi ya diskusi-diskusi seperti ini untuk menyadarkan bahwa kita ini masih panjang sekali gerakan kita untuk mewujudkan keadilan gender gitu. Terus saya juga mau sharing Kak Winda, kemarin beberapa hari yang lalu saya mendapatkan pelecehan seksual ya di tempat kerja. Itu sebenarnya bukan teman kerja saya ya, justru orang yang datang gitu kemudian sok-sokan menjadi senior saya gitu, senior saya sendiri gitu di gerakan, yang saya anggap sebagai orang yang saya tuakan dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya gimana ya, ini menjadi sakit hati sekali ya di situ. Tapi saya tidak mau diam gitu. Teman-teman harus tahu semua bahwa prinsip saya adalah ya sudah, sarina-sarina yang lain jangan sampai mendapatkan hal yang sama seperti saya. Kalau saya harus share seperti ini, artinya bukan saya yang malu, harusnya dia yang malu gitu loh sebagai orang tua. Gitu. Saya yang malu atau Anda yang malu gitu. Nah, itu mungkin setelah ini Bung Joni dan kawan-kawan bisa diinisiasi lagi ya untuk diskusi seperti ini begitu. Jadi kalau kata Soekarno itu perjuangan perempuan itu sangatlah jelas gitu. Hari ini di negara nasional kita harus saling bahu-membahu untuk kemerdekaan gender. Terima kasih Kak Winda, mungkin nanti bisa disambung lagi. Terima kasih moderator. Semangat Tiwi, semangat. Semangat. Terima kasih untuk Sarina Pertiwi Suga. Saya kembalikan kepada Ibu Winda. Oke, tadi pandangan saya terkait pertanyaannya bukan pertanyaan, statementnya Bung Joni, apa yang sudah dilakukan ya kembali kepada ya harus bertanggung jawab kalau kamu mau nakal atau mau apa gitu. Kenapa kita sama ya ketika berdiskusi dengan adik saya maupun laki-laki maupun perempuan gitu. Saya selalu bilang seperti itu ya. Kalau mau nakal ya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi konsekuensimu gitu. Jadi dia nggak berani untuk macam-macam. Intinya mau bergerak dengan hal yang dalam tanda kutip itu mereka jadi takut karena kalau misalkan salah kakak saya atau saudara-saudara saya tidak mau bantu gitu kan. Tentunya juga dibarengi dengan edukasi yang baik ya. Dengan edukasi yang baik dalam artian tidak kan ada metode diskusi dengan beberapa cara ngobrol dengan siapa
ada ngobrol dengan remaja, ngobrol dengan orang yang sepantaran dengan kita, atau dengan yang lebih tinggi dari kita usianya karena kan kadang meskipun dia di bawah kita tapi pemikirannya sudah luas, ada juga yang sepantaran dengan kita tapi pemikirannya masih masih seperti anak-anak gitu. Jadi kita mungkin bisa dilihat dari interaksi kita bagaimana dengan orang tersebut, sehingga ada metode bagaimana kita berbicara terkait memastikan apa-apa yang sedang kita perjuangkan, apa-apa yang sedang kita edukasi kepada kawan-kawan kita atau adik-adik kita. Itu saja. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih Bu untuk pandangannya. Yang selanjutnya ada pertanyaan. Izin ya Kak ya, izin dulu ya. Iya silakan Bang. Teman-teman yang lain ya. Iya baik, ada pertanyaan yang selanjutnya di room chat, Bu. Shalom Kak, saya dari dari Patricia Pangaribuan. Bu, izin bertanya, bagaimana tanggapan Ibu tentang pendapat orang-orang mengenai kenapa wanita harus bersekolah tinggi-tinggi jika pada akhirnya wanita harus menjadi ibu rumah tangga? Terima kasih. Silakan Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau bagi saya sih pendidikan nomor 1 ya. Baik dia meskipun memilih akhirnya mau menjadi ibu rumah tangga, tentunya ketika kita punya pendidikan, punya wawasan, punya pengetahuan, itu akan dibawa ke dalam pola rumah tangga. Pola kita mengasuh anak, pola kita menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga itu akan berbeda dengan perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan hak sekolah. Nah, itu sudah saya riset sebetulnya bagaimana pola kehidupan di dalam rumah tangga dari orang yang sekolah dan tidak sekolah. Apalagi ketika dia sekolah atau dia kuliah dibarengi dengan gabung di gerakan-gerakan kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan, itu tentunya akan lebih memupuk pengetahuan, kesadaran, hingga akhirnya dia tidak menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kekerasan di dalam rumah tangga ini bisa terjadi sama siapa saja, tapi ketika dia punya pendidikan, dia punya wawasan, dia punya pemahaman, dia akan bicara tentang saya perempuan yang punya hak, saya perempuan yang punya paham terkait gerakan, paham terkait apa yang harus saya lakukan ketika saya mendapatkan kekerasan. Beda dengan saya bukan merendahkan kepada perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan gitu, tidak mendapatkan hak pendidikan karena ada situasi yang dia tidak bisa bersekolah sehingga akhirnya memilih tidak bersekolah karena keadaan gitu. Tapi itu jawaban saya. Kenapa pada akhirnya harus menjadi ibu rumah tangga gitu kan? Itu pilihan, balik lagi. Ada pilihan yang harus diambil oleh perempuan tersebut gitu. Mungkin ada situasi dia melahirkan dan anaknya tidak ada yang menjaga dan akhirnya dia memilih menjadi seorang ibu rumah tangga. Tapi bagi saya kalau pendidikan itu penting. Siapapun perempuan itu jika dia berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan, saya selalu ambil pendidikan itu karena pendidikan penting untuk masa depan. Masa depan dalam artian bukan hanya bicara tentang ranah pekerjaan, tapi pola pikir pemahaman ketika berumah tangga atau berkehidupan bermasyarakat itu akan berbeda. Itu saja mungkin, semoga bisa menjawab ya Patricia. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Bagaimana dengan Kak Patricia? Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih untuk Kak Patricia. Di room chat juga ada sedikit materi dari, baik saya akan bacakan. Shalom Kak, saya dari DMKI Cabang Kalabahi.
Kak, sedikit dari saya, yaitu kita sebagai perempuan harus menjaga diri dan martabat kita, karena perempuan itu sangat istimewa dengan keperawanan kita. Nah, apa yang harus kami lakukan jika dalam anggota GMKI ada juga yang menjadi korban kekerasan seksual? Mereka kan sudah berkeluarga nih, tentu mereka merasa minder. Nah, apa yang harus kami lakukan? Mohon pendapat dan masukannya, Kak. Terima kasih, Shalom. Untuk Ibu, dipersilakan, Bu. Ya, terima kasih Susanti. Ini apa ya? Memang kekerasan seksual ini bisa terjadi di mana saja. Satu, apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan kekerasan ya? Kalau saya akan melaporkan ini kepada pihak yang berwenang. Karena kalau misalkan dibiarkan, dia tidak akan jerak. Dan dia akan terus melakukan kekerasan itu kepada korban-korban yang lain kalau kita diam. Jangan melihat dia siapa, kalau memang dia melakukan pelecehan atau apalagi sampai kekerasan seksual, kalau hanya pelecehan pun saya akan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Apalagi sudah kekerasan seksual, nggak bisa dibiarkan gitu. Itu satu. Yang kedua, jika tidak mau kekerasan ini sampai dibawa ke ranah yang berwenang, ya didiskusikan bersama petinggi-petinggi yang ada di GMKI. Itu satu, itu dua. Yang ketiga ya tentunya supaya itu tidak terjadi lagi, ini penting untuk bagaimana kita diskusi membahas tentang keperempuanan. Ini penting untuk kita membahas tentang gerakan perempuan supaya apa yang sedang diperjuangkan perempuan itu tidak menjadi sia-sia dan tidak menjadi bumerang bagi kita. Kadang ketika yang tadi saya selalu berulang, ketika kita berjuang masih ada aja kawan-kawan kita yang menertawakan. Disangkanya perjuangan kita main-main. Mohon maaf saya agak menggebu-gebu karena ketika kita mendengar kekerasan seksual, apalagi ini di dalam gerakan yang sedang kita jalankan gitu, saya selalu marah gitu. Masih ada orang-orang yang seperti ini ya. Saran saya kalau tidak didiskusikan, kalau tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, ya didiskusikan bersama petinggi-petinggi GMKI. Solusinya seperti apa? Tapi menurutku ya laporkan saja kepada polisi supaya ada efek jerak. Jangan terlihat malu nanti gerakan kita, organisasi kita akan tercoreng. Lebih coreng ketika gerakan kita itu mendiamkan apa yang menjadi permasalahan di dalam organisasi. Dan itu akan berlarut sehingga akan ada korban-korban baru. Itu saja mungkin. Mohon maaf agak menggebu karena masalahnya ini real terjadi. Terima kasih. Semangat ya Dek Susanti. Baik, terima kasih Bu untuk sedikit jawabannya. Baik, untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Atau untuk teman-teman yang ingin memberikan pendapat, dipersilahkan juga. Shalom Kak. Mungkin saya Kak mau sedikit sharing juga dan sekaligus bertanya. Di sini saya sharing terbuka ya Kak. Saya termasuk salah satu penyintas pelecehan seksual. Itu kasusnya ketika saya masih kecil. Nah, saya orang Dayak juga Kak, asli Dayak. Dulu ketika saya mengalami kasus, saya justru tertekan waktu itu. Dan pendampingan atau secara mental itu tidak ada. Justru orang-orang di kampung membicarakan saya dan bahkan menjatuhkan saya. Seorang anak kecil ya Kak, seorang anak kecil pada waktu itu bertahan untuk keluar dari masalah itu. Dan sangat-sangat sulit sih untuk bangkit keluar Kak, jujur. Dan mungkin agak trauma sih Kak dengan laki-laki
Tapi di satu sisi gimana ya, ketika mengalami hal ini dan menceritakan ke orang lain juga sebenarnya susah untuk terbuka, Kak. Tapi ketika melihat adanya kasus juga terjadi pada orang lain, rasanya tidak berempati, bukan tidak berempati, maksudnya berempati dan tidak ingin orang ini mengalami hal yang sama. Karena jujur kalau di kampung itu, Kak, kalau seperti ini adalah aib. Dan justru orang merendahkan orang yang menjadi korban. Seharusnya kan pelakunya yang direndahkan dan ditindak secara hukum. Tetapi pada saat itu justru pelakunya, saya lupa juga apakah pelakunya sudah ditindak tegas dan dihukum, dimasukkan ke penjara, saya tidak tahu karena saya lupa, Kak. Tapi apa yang saya alami, saya ingat pada saat itu. Dan si pelaku, ketika saya sudah beranjak dewasa, melakukan kembali perbuatan pelecehan seksual sampai membuat perempuan yang dilecehkannya hamil dan terpaksa harus menikahkannya, seperti yang kasusnya yang dikatakan Wanda tadi, Kak. Karena ya di kampung kalau misalkan mungkin sampai saat ini masih seperti itu. Ketika ada anaknya, baik itu perempuan ataupun laki-laki, ada kasus seperti itu, justru mereka menikahkan, bukannya melanjutkan hal itu ke hukum gitu. Mungkin ya pemikiran orang tidak ingin terlalu susah-susah secara kekeluargaan saja, tetapi hal itu kan berdampak kepada si korban gitu. Dan itu yang saya rasakan, Kak. Nah, hanya saja saya setuju sekali dengan yang Kakak sampaikan, perlu sekali adanya sosialisasi dan pelatihan bagi perempuan, terutama di desa-desa, di kampung-kampung. Hanya saja apakah ketika kita menyampaikan sosialisasi dan pelatihan ini, pihak desa mendukung atau tidak? Karena menurut saya sendiri, ketika kita datang, kita dengan semangat untuk memberi pemahaman kepada teman-teman yang ada di desa, tetapi desa itu tidak menerima. Akan sulit sih untuk kita. Tetapi ini tidak menjadi halangan untuk kita. Dan juga, Kak, satu yang perlu saya tanyakan juga sih, Kak, ketika kita mengalami ataupun teman-teman yang mengalami pelecehan seksual, bagaimana sih, Kak, cara kita untuk bisa berani terbuka gitu, Kak, berani bersuara? Karena mungkin pada saat kita mengalami, kan kita trauma ya, Kak, agak sulit untuk terbuka dengan orang lain. Kalau misalkan ketika kita menyampaikan, justru orang menyampaikan pandangan yang berbeda dan merendahkan kita. Kamu dilecehkan mungkin karena kamunya yang gini gitu. Nah, malahan kan itu menjatuhkan kita kan, Kak, dan membuat kita sulit untuk terbuka dan berani bersuara. Jadi apakah untuk kita, bagaimana cara kita untuk bisa berani bersuara ketika ada teman-teman kita yang mengalami, dan juga apabila misalkan kita sendiri yang mengalami, untuk kita berani bersuara, dan bagaimana cara kita mengadvokasi teman-teman kita, membantu teman-teman kita yang mengalami dan menjadi korbannya. Itu sih, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, Bu, dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin memeluk Melina secara virtual. Peluk semuanya. Semangat, kuat, hebat.
Jangan menyerah ya. Saya seringkali mendampingi korban kekerasan seksual dan banyak korbannya itu di bawah umur. Terakhir di tahun 2018 panti asuhan, mungkin kawan-kawan ada dengar berita. Itu korbannya 7 tahun, 8 tahun, paling besar 16 tahun. Berat. Dan bagi saya kamu sudah hebat sekali bisa bercerita di forum ini karena mungkin kamu sudah dibesarkan di organisasi kemahasiswaan atau di GMKI ini gitu ya. Bagi saya kamu udah luar biasa, kamu sudah hebat, kamu bisa bercerita di sini. Ini apa namanya? Tidak semua orang bisa bercerita meskipun cerita kepada kawannya, baik itu kepada sahabatnya atau sama di organisasinya. Tidak semua orang bisa bercerita. Kamu hebat, kamu sudah bisa bercerita. Nah, kalau tadi ada pertanyaan tentang bagaimana caranya bisa bercerita atau bagaimana bisa membantu kawan-kawan yang juga senasib dengan dirimu. Satu, kamu sudah hebat bisa bercerita di sini, tentunya kamu bisa menguatkan kawan-kawanmu yang juga memiliki pengalaman yang sama. Dari pengalamanmu itu akan menjadi kekuatan bagi kawan-kawan yang memang mengalami masalah yang sama. Itu yang selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan korban yang juga sampai saat ini masih saya dampingi. Ada sekitar 10 orang di Palangkaraya, kawan-kawan yang juga punya latar belakang yang sama dengan kamu, tapi juga jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan, jangan merasa udah kuat, udah bisa bercerita, tapi kamu masih merasa diri kamu seperti apa. Kamu harus jujur dulu pada dirimu, apakah dirimu sudah berani untuk memeluk kawan yang lain yang juga sama denganmu atau belum. Itu yang selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan yang juga sama denganmu, punya latar belakang yang sama denganmu. Jadi intinya sembuhkan dulu lukamu, meskipun luka itu tidak akan sembuh tidak akan sembuh 100%. Saya paham bagaimana rasanya karena saya juga sering mendampingi korban. Saya paham bagaimana rasanya menjadi korban. Jadi jangan dipaksakan dulu ketika kamu belum siap. Nah, jika kamu tidak bisa cerita kepada orang yang baru kamu temui atau teman kamu atau siapapun, saya sarankan kamu untuk menulis apa yang ada di dalam hati kamu, pikiran kamu, dan tubuh kamu. Menulis apapun kekecewaan kamu mau kesel, kamu mau ngomong kasar, mau ngomong halus, kamu tulis. Karena itu adalah bagian dari penyembuhan. Nah, jika ingin supaya tuntas, saran saya, jika kamu tidak mendapatkan pendampingan psikologis, apakah kamu mau didampingi secara psikologis? Jika mau, saya akan bantu. Saya akan bantu supaya kamu lebih berani nanti ke depannya, dan keberanian kamu ini bisa membantu kawan-kawan yang lain. Begitu. Baik Kak, mungkin saya mau menanggapi dulu ya Kak tentang pertanyaan Kakak tadi. Saya sangat bersedia sekali Kak ketika Kakak mau mendampingi saya secara psikologis, karena di satu sisi ketika saya mengalaminya dulu, ya saya tidak ada mendapatkan pendampingan secara psikologis gitu. Mungkin di saat ini hal itu sudah berlalu ya Kak, tetapi mungkin masih ada luka-luka yang seperti yang Kakak bilang tadi. Ketika diperhadapkan dengan situasi seperti itu, ya saya tidak ingin lagi gitu mengulangi hal yang sama. Dan semoga psikologis saya juga ketika didampingi juga lebih baik lagi bagaimana caranya gitu Kak. Karena jujur kalau saat ini ketika diperhadapkan dengan permasalahan, cenderung kondisi psikis saya itu lebih
Pasti. Dan juga ketika mendapatkan pendampingan juga mungkin akan lebih baik ya Kak ke Iya. depannya. Nah, mungkin nanti bisa saya komunikasikan lagi dengan Kakak dan mungkin jika ada waktu Kakak berkenan juga kita bertemu gitu kan Kak, sekaligus sharing-sharing lebih lanjut mungkin tentang ini Kak. Terima kasih ya Kak. Ya, tapi pendampingan psikologisnya bukan sama saya, jadi ada tim untuk apa psikolog. Nanti saya sambungkan dan yakin dan percaya tidak akan keluar kemana-mana. Dia aja yang tahu dan kita aja yang tahu di sini gitu kan. Jadi lebih aman karena saya belum 100% mampu untuk apa namanya mendampingi secara psikologis, apalagi kasusnya sudah berlarut ya, karena memang pasti ini berat dan apa namanya lukanya masih belum selesai gitu. Nanti kita nanti ngobrol dulu, nanti saya juga sambungkan dengan tim apa psikolognya supaya nanti bisa bertemu dengan Melina ya. Baik Kak, terima kasih Kak Winda. Sama-sama, semangat. Siap Kak. Terima kasih Bu. Untuk teman-teman yang lainnya, ada yang ingin memberikan cerita, sharing-sharing atau mau bertanya, dipersilakan teman-teman. Mungkin sudah tidak ada lagi, Bu. Baik, kita akan masuk ke acara selanjutnya. Sebelum itu, saya akan memberikan kesimpulan dulu untuk materi kita di sore hari ini. Pentingkah perempuan berjuang? Perempuan sangat perlu berjuang untuk bisa menyuarakan hak-hak aspirasi perempuan. Perjuangan perempuan merupakan hal yang harus karena perempuan belum merdeka secara seutuhnya. Bukan kita memerangi laki-laki, tetapi memerangi sistem patriarki yang sudah puluhan tahun memerangi hidup perempuan. Perempuan juga memerlukan laki-laki sebagai pendukung untuk melakukan perjuangan. Perempuan mempunyai pilihan ingin menjadi ibu rumah tangga ataupun berkarir. Keberhasilan pembangunan manusia dinilai dari terciptanya ruang dan kesempatan yang setara baik perempuan maupun laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan. Perjuangan kita dalam menuju kesetaraan dapat dimulai dari memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menyuarakan dan didengar pendapatnya, dimulai dari lingkup terkecil sekalipun yaitu keluarga. Akan sangat baik jika perempuan tidak hanya didengar pendapatnya, tapi juga diberikan kesempatan untuk menempati posisi strategis atau bahkan menjadi pemimpin. Sekian yang dapat saya simpulkan, Kak. Untuk webinar kita hari ini mungkin akan ditutup apabila tidak ada lagi yang ingin memberikan sharing atau bertanya. Kak, saya mau bertanya. Oh iya, silakan Kak. Ya, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Gloria Stefani Lubantobing. Di sini saya mau bertanya kepada Kak Winda. Pertanyaan saya mengenai gini Kak. Kan dari dulu kan wanita ini sering dilanda dan selalu mendapatkan tekanan lah gitu kan Kak. Tekanan dari cara dia berpakaian, dari cara dia berbicara, dari dia usia masih muda udah menikah gitu kan. Dimana kita sesama teman ini, sesama perempuan ini pernah lah gitu menghakimi dia gitu, membicarakan dia gitu kan. Yang saya pertanyakan di sini kan Kak, bagaimana cara kita supaya sesama perempuan itu kita tidak saling membandingkan satu sama lain dan supaya tidak membicarakan seharusnya itu nggak perlu dibicarakan gitu kan Kak, yang membuat teman kita atau orang yang mengalami itu, contohnya dia menikah muda, kita kan nggak tahu ini kenapa dia terjadi seperti itu. Kita kan nggak tahu alasannya kenapa dia menikah muda, bisa jadi karena disuruh orang tua, bisa jadi juga karena korban dari pelecehan seksual, bisa jadi karena itu namanya masa pergaulan masa muda sekarang ya kan Kak, yang dimana pergaulannya kelewat batas gitu. Bagaimana supaya kita
bisa lah gitu Kak, membatasi supaya kita nggak saling menghakimi gitu. Seharusnya kan kita sesama perempuan itu saling mengapresiasi gitu, jangan saling menghakimi gitu. Bagaimana caranya Kak? Terima kasih Kak. Oke. Baik, saya langsung jawab Ibu Moderator. Iya Bu, dipersilakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Dek Gloria pertanyaannya. Balik lagi tadi sebetulnya ketika kita punya teman yang menikah di usia muda, kita tidak tahu latar belakangnya kenapa dia menikah muda. Harusnya kita memberikan dukungan, bukan memberikan gosipan gitu kan. Gosipannya harusnya gosip yang positif. Maksudnya dalam artian positif ini, kenapa sih ya dia menikah muda, dan ini menjadi apa, edukasi buat diri kita sendiri dan perempuan lain supaya ada contoh nih ketika dia menikah muda ABCD gitu. Tapi kita juga harus mendukung pada kawan yang memang sudah menikah ini, jangan digosipin, harus didukung. Kita tidak tahu di dalam rumah tangganya itu seperti apa gitu kan. Ketika kita dukung, kita support, atau kita jadi kita tahu apakah dia baik-baik saja atau seperti apa dalam rumah tangganya, dan kita bisa menguatkan lewat cara apapun gitu. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, gimana caranya supaya kita lebih berpikiran positif, tidak menggosip tentang kawan kita lah gitu ya, karena kita tidak tahu latar belakang kawan kita menikah muda itu seperti apa. Tentunya dengan salah satu caranya dengan forum ini ya, kita lebih banyak berdiskusi terkait keperempuanan, karena perempuan itu tadi ada yang bilang istimewa dan lain-lain gitu kan. Kita lebih banyak berpikir positif, kemudian berdiskusi, dan hasil diskusi kita ini tidak hanya selesai stop sampai di sini, tapi kita membuka forum diskusi lagi kepada perempuan atau laki-laki yang memang tidak ikut di forum ini gitu, atau kawan-kawan kita yang tidak ikut di forum ini. Karena kalau kita hanya tahu sendiri, kita sadar sendiri bahwa ada situasi lain terhadap perempuan, ada konstruksi yang memang sudah dikungkung kepada perempuan, tubuh perempuan gitu kan, dan kita sudah paham, kita sudah tahu, tapi kita tidak mendiskusikannya, tidak mentransfer pengetahuan kita kepada kawan-kawan kita, ya cukup di kita aja, tetap aja yang lain, kawan kita yang lain itu tetap memojokkan perempuan, tetap menyalahkan perempuan, tetap melecehkan perempuan dan lain-lain. Jadi kuncinya ada pada diri kita. Ketika kita tahu apa yang sudah didiskusikan dari jam 3 tadi sampai sekarang gitu, ini adalah pembelajaran yang kita tidak boleh membuli kawan kita yang sudah menikah duluan dengan latar belakang apapun. Justru kita harus mensupport dan jangan sampai terjadi kepada kawan kita yang lain gitu, pernikahan dini atau pernikahan anak atau kekerasan atau pelecehan ini jangan sampai terjadi kepada kawan lain. Nah, ketika kita sadar, ketika kita paham atas tubuh kita, atas hak kita, atas otonomi tubuh kita setidaknya tidak terhindar dari kekerasan. Ketika pun kita mendapatkan kekerasan, kita bisa membela diri kita sendiri. Itu saja. Jadi intinya harus positif, dengan hal-hal yang positif, berdiskusi. Ketika kita paham dengan apa yang sedang kita diskusikan, punya pengetahuan lain dari siapapun, itu jangan habis di kita, tapi kita harus mengajak diskusi orang lebih banyak, kawan kita lebih banyak, supaya kawan kita juga tidak melakukan kekerasan yang sama terhadap kawan kita lagi gitu. Mungkin itu saja Dek Gloria. Semoga bisa menjawab. Oke Kak, makasih banyak ya Kak arahannya, sarannya. Makasih Kak. Silakan Bu Moderator. Sepertinya terlempar ya Ibu Moderator, tidak ada di room. Oke. Ternyata memang keluar ya Kak. Baik. Terima kasih banyak untuk Kak Winda yang sudah banyak memberi pemahaman, pengetahuan untuk kita tentang perempuan, dan juga untuk sharing teman-teman dan pertanyaannya. Dan sampailah kita sudah pada akhir
acara kegiatan kita. Semoga dari webinar ini banyak hal yang kita dapatkan, terutama bagi kita perempuan, untuk terus berjuang untuk kaum perempuan, sesama perempuan, untuk keadilan kita. Dan semoga kedepannya teman-teman juga lebih semangat lagi untuk bersuara juga, untuk berani bersuara, memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Dan kedepannya masih ada lagi webinar-webinar seperti ini, dan harapannya juga teman-teman juga bisa hadir bersama-sama dengan kami agar banyak lagi pemahaman terkait tentang perempuan. Nah, ini saja yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bertahan sampai webinar kita selesai. Dan juga terima kasih banyak untuk Kak Winda. Semoga ke depan kita bisa bertemu secara langsung ya Kak, dan melaksanakan diskusi secara langsung. Amin. Ya, karena berhubung kita lagi PPKM dan kita juga belum bisa melaksanakan diskusi langsung, jadi semoga ke depannya kita bisa melaksanakan diskusi langsung. Baik, itu saja untuk kita sekalian. Akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, ut omnes unum sin, shalom. Sebelumnya kita buka kamera kita semua ya, kita foto dokumentasi dulu. Baik. Baik, teman-teman boleh buka kameranya, kita foto bersama. Oke, saya kasih arahan ya. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Tiwi main ke kantor. Siap, Kak. Makasih Melina semuanya. Selamat sore. Terima kasih Kak Winda dan semuanya. Selamat sore. Saya izin live Selamat duluan sore. ya. Yuk.